Karena dalam versi Islam, Allah itu ciptakan laki, wanita, suku, bangsa untuk saling mengenal, bukan saling bunuh-bunuh. Ini dia masalahnya di sini, Pak. Masalahnya di sini, ya. Ada tuh Al-Hujarat ayat. Nggak apa-apa. Tapi masalahnya memang di sini. Awas Pak, ini ketabrak nanti. Ini nggak apa-apa nih dalam bingkai kita nanya-nanya ya. Iya. Kursi lama nanti kalau ada. Ditutupin awan, dikiranya langsung ke surga. No, dia di langit tingkat 2 selama 33 tahun juga. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Nah, bisa jelasin ini pakai pikiran nggak? Iya dong. Iya dong. Dibilang enggak. Iya dong. Orang cerdas itu Orang cerdas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan agak Nggak apa. apa ya, sejam, tapi penjelasan panjang. Itu biasa seperti Saya itu. cair lagi. Beliau pintar buat mencairkan suasana. Harus. Jangan sampai tegang ya. Tritunggalnya nggak ada, Pak. Iya. Pagi penyerangan Tritunggal semua. Iya. Tritunggalnya nggak ada. Makanya saya jelaskan saja, Peggy, saya bukan Tritunggal. Nah, Tritunggalnya itu di video. Acung. Loh, supaya Allah itu esa. Kan begitu ya? Silakan ayo. Supaya jangan menuduh. Ya. Berarti kalau Bapak dengan Tritunggal berarti kekristenan apa namanya? Ya, diluruskan saja. Kita Kristen saja, bukan Kristen titik. tinggal di Alkitab. Kalian Bukan. Kristen. Pokoknya Kristen tahu Allah Esa. Kalau Kristen belakangnya ada lanjutannya bebas. Kristen Protestan, Kristen Advent, ini ngarang bebas semua nih. Nggak ada. Ada dalilnya langsung Kristen. Kristen. Yang dimuliakannya juga beda. Berarti ini Kristen asli? Kitab Hah? Kristen asli? Ya pokoknya Kristen di Alkitab itu tulisnya Kristen. Muliakannya sudah. Gitu loh. Kita buka. Klik buka semua. Nggak ada tambahan, nggak ada Kristen. tambahan. Semuanya Kristen ya. aja udah. Ada 6 ayat ya. Jadi kalau mau tahu Kristen itu apa, carilah ayat Alkitab yang ada kata Kristen. Ada 6 ayatnya gitu loh. Gitu. Nah, gitu. Nih, masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jelas yang terakhir Ada ini. 6 ayat. Tetapi jika ia ini sebagai orang Kristen, hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Nah. Jadi Allahnya orang Kristen. Tapi ada yang dipotong nih. Nah, lihat. Iya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, Sebagai orang Kristen, kan orang Kristen. maka janganlah ia malu. Jangan dia malu, jangan. Tapi Melainkan, memuliakan, hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jelas ya? Jangan malu ya. Jangan malu. Makanya tadi. Gimana? Apa namanya? Pendapatnya tentang debat dari pagi sampai ini? Memang ini yang kita kehendaki ya. Jadi beda, ada perbedaan di luar sana bisa nih. Iya memang beda mau apa? Gitu loh. Ini memang beda, tapi dalam kayak tahu sekarang kita bedanya. Sunatullah Pak Silakan. Pendeta, perbedaan itu sunatullah. Iya betul. Sudah ketetapan Allah. Iya betul. Betul itu ya. Supaya kita berjuang. Kan udah berkali-kali Cari debat nih, benar, kan Pak. begitu. Ada Oh, ini deh. beda ini beda. Ini yang paling apa nih? Ini yang paling majleb. Nancep gitu ya. Ada begini-begini tadi. Berimbang nggak kira-kira? Kalau begini tuh nggak ada istilahnya siapa menang, siapa kalah, siapa iya. nggak ada kalau kayak gini ini. Argumentatif. Iya. Iya itu by datanya begini, ya memang datanya begitu. Ya, toleransi sudah. Ini. Nih. Jadi ini rangernya saya bersama beliau ya. Saya tahu beliau masuk di dalam orang yang sangat toleran dan dia sangat by data. Beliau by data. Data sama data ya nggak usah dikontrain, nggak usah. Data kami gini Pak, data kami ya sudah. Selesai. Ya. Kita sedang membicarakan dua hal berbeda. Imani saja. Ya sudah, silakan Anda imani, kami imani. Saya mau tanya Pak Dede, yang dimaksud Pak HTD itu
yang oknum pribadi 1, 2, 3 itu apa Pak? Nah iya itu. Nah itu tuh. Ada Allah segitiga. 1, 2, 3. Rupa-rupa warnanya merah, kuning, hijau. Merah tidak sama dengan kuning, kuning tidak sama dengan hijau, hijau tidak sama dengan merah. Tapi satu ini segitiga. Namanya juga usaha. Namanya juga usaha. Apa bedanya kambing sama domba? Ini ayat Alkitab loh ya. Iya, iya, Alkitab. Kalau kambing terkutuk. Nah, kalau domba, hei kamu yang diberkati Allah. Nah, ini ayat Alkitab mau ngomong apa? Matius 25 ayat 41. Saya kan selalu ngikutin apa ya, pendeta Hen. Jadi tahu. Jadi bagus ya. Kita semua tahu abang kita juga, saya seneng, wah ada bang gini, seneng saya ini ya, seperti itu. Tidak ada yang perlu itu cair semuanya, semuanya cair, semuanya tidak ada yang perlu Oke? Oke, ya. Ya, Makasih. break. Pendeta. Ya Kak Asep. Bang Kiki sebagai ketua Forum Arimatea Jabodetabek perdana mengadakan debat lintas agama nih. Ya. Gimana pendapatnya nih? Ini sebenarnya lebih banyak belajar ya, karena tadi kan bahasannya Profesor Egy Sujana sampai 1 jam gitu. Terus tapi kita juga banyak masukan dari pendeta-pendeta dari Oneness. Jadi membicarakan apa sih sebenarnya Oneness itu, terus udah gitu kita bagaimana cara membantahnya gitu. Dan juga jangan lupa kita juga melemparkan ayat-ayat Quran juga. Jadi bahasnya terlalu banyak ke Bible gitu, tapi tanpa memberikan pengajaran kepada orang-orang non-Muslim atau orang-orang di luar Muslim ya tentang agama kita sendiri gitu. Mudah-mudahan ini jadi tren ke depannya, bahwa jangan lupa untuk mengajarkan ajaran Muslim juga, ajaran Islam juga yang mudah-mudahan memberikan hidayah buat mereka gitu ya, insyaallah. Oke, makasih. Ini belum. Bang Umar sebagai penjembatan antara pihak Muslim dan pihak Kristen. Nah, debat kali ini Bahwa perbedaan itu bukan menjadi satu hal permusuhan bagi kita. Saya yang Islam, mereka yang non-Muslim, walaupun kita berbeda, namun kita dipersatukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi berdakwalah sesuai dengan ajaran Islam, berdakwalah sesuai dengan guru-guru kita yang ada sanadnya gitu. Jangan sampai kita berdakwah itu menjelekkan agama yang bukan agama kita. Dan di dalam Islam mengajarkan kita tidak boleh menghina agama yang bukan agama kita. Nah, jadi seperti itu buat para ikhwan bila, para mualim, dan juga para subscriber yang ada di Ngaji Cerdas. Mari kita saling bertoleransi antar umat beragama. Terima kasih. makasih Bang. Oke. Pak Pendeta, gimana ini debat kali ini? Ya, saya senang sekali dengan kondisi debat kali ini karena kita saling menyatakan kebenaran sesuai Alkitab masing-masing ya, dengan tanpa merendahkan dan mengolok-olok bahwa Anda kitabnya salah, Anda kitabnya tidak masuk akal, seperti itu. Saya gembira sekali, apalagi dengan Abang Profesor Egy ya. Beliau sudah usia senior tapi ayat-ayat Alkitab ya saya bilang Alkitab mereka lah ya, Alkitab Bang Egy dengan ayat-ayat tak apa. Hebat, saya kagum beliau. Dan terima kasih bisa bertemu beliau juga, karena beliau udah keluar masuk TV. Saya kan hanya junior yang belum berpengalaman, tapi bisa berdialog dengan beliau. Terima kasih. Ya, makasih Pak Pendeta. Terima kasih. Tapi udah dipecat kira-kira 6 bulan sebelum penyaliban. Inilah cikal bakal. Nanti ada Tertulianus. Kalau ada Katolik, Protestan, Ya itu semua disebutnya banyak murid Yesus yang mengundurkan diri. Banyak loh, bisa 10-15 loh. menurut Yesus kan cuma 12 Pak. 70-nya abangku. Lukas Kalau di Quran 12. ada 70. murid yang 12 maksudnya. 12 itu murid tambah 70 lagi. 70 itu di Lukas 10 ayat 1 ada 82. Kalau dalam Quran 70 itu Nabi Musa. Monggo mawon. Kalau Nabi Yunus di atas 100.000. Ini aku tak tanya ini yuk sama profesor kita.
Awas Pak, ini ketabrak nanti. Ini nggak apa-apa nih dalam bingkai kita nanya-nanya ya. Kursi ada kursi. Lama nanti kalau ada. Ya Allah berfirman pada Nabi Musa pakai bahasa Arab. Musa nggak bisa bahasa Arab loh. Oh tidak. Wow. Siapa yang bisa? Setiap kitab suci itu diturunkan berdasarkan bahasa nabinya. Itu ada di Quran. Nah, Nabi Musa bahasanya apa? Enggak, itu karena tulisannya itu kan ceritanya ada di Al-Qur'an. Kalau Nabi Musa diyakini kitab Ibrani bahasa Ibrani. Tidak ada ngomong. Jadi di Al-Quran itu disempurnakan semua kitab suci. Enggak. Dirangkum di Al-Quran. Jadi semua bukan hanya Nabi Musa, cerita tentang Daud Nabi juga pakai bahasa Nuh, Arab. semua ya karena diturunkannya kepada Nabi Muhammad Kenapa supaya bahasa Arab? Karena sudah kodifikasi Quran. Di sini Tapi pakai waktu turunnya itu tidak demikian. di sini pakai bahasa Indonesia, Bangku. Terjemahan. Lah iya. oh ternyata dibecandain doang. Saya tuh dia seperti itu ya. Tapi ya nggak apa-apa ini. Dan kalau saya mau bertanya gini, kan ada Matius 22:37 tuh. Oke, Ada Yohanes, oke, ada Paulus, ya, ada macam-macam. ya. Kenapa itu klasifikasinya wahyu? Nah, Padahal Apalagi kalau begitu yang mewahyukan siapa? Yesus Kristus. ini dia. Atau Allah. apalagi surat Paulus. Ya, Alkitab itu tidak pernah ditulis ketika Yesus masih fisik manusia. Nah, Itu namanya interview, skripsi, paper. Yesusnya harus dulu roh. Ya, terjadi tahun 33, roh dulu baru dia menurunkan. Menurunkannya dengan 3 cara: ilham, wahyu, dan dikuasai roh. Bagaimana Yesus nyuruh Matius, silsilah Yesus begini, padahal Matius kenal Yesus waktu Yesus umur 30 tahun. Yesusnya tidak mungkin cerita, Matius, Iya. aku dulu lahir begini, bapakku namanya ini. Nggak mungkin. Dia memberi hikmat sebagai Allah, Tuhan Allah, masih tahu ke Matius. Matius tinggal dengan hikmat nulis. Bagaimana Paulus bisa mengatakan bahwa Musa itu apa itu penghinaan karena Kristus. Itu Paulus menulis bahwa penghinaan karena Kristus lebih besar daripada seluruh harta Mesir. Jadi Musa itu nyembah Kristus, nggak tahunya. Hanya Paulus yang bisa begitu. Ini yang dalam konteks tadi dibilang berbeda. Allah nurunkan wahyu, nama suratnya Al-Baqarah, Nah. Ali Imran. Ini Yesus sepertinya ya menurunkan wahyunya Matius. Ini padahal Beda. makanya bagaimana Penulisnya Matius, ya itu kan dari turunkan kepada dia itu yang jadi wahyu kan. bukan hanya wahyu. Ilham ini untuk masa-masa lampau. Nah, yang mewahyukan itu Yesus, Yesus roh. Roh. Yesus Allah. sebagai roh. Yesus sebagai roh gitu ya. Nah, Kita ya. Pakai Allah yang roh. Iya. Ya, pertanyaannya antara Yesus dan Allah. Ini kan dua hal yang berbeda atau satu? Tidak, Yesus itu ya Allah itu. Sama Yesus satu. itu. Nah, bagaimana Allah yang absolut tadi, ya kan, kok bisa menjelma ke yang relatif? Karena Dunia. harus ada penumpahan darah. Yang mengharuskan siapa? Pak? Nah itu ada ayatnya. Harus ada penumpahan darah Masa? untuk menghilangkan lima kurban penyembelihan itu, 4 binatang, 1 sajian. Gini, kalau ada ayatnya, berarti ayatnya, itu ada ayatnya. perintah Allah. Betul. Itu perintah Allah. Dalam konteks bagaimana Allah bunuh-bunuhan, nggak mungkin lah. Karena dalam versi Islam, Allah itu ciptakan laki, wanita, suku, bangsa untuk saling mengenal, Nah, ini bukan dia. saling bunuh-bunuh. Ini dia masalahnya di sini, Pak. Masalahnya di sini, ya. Ada tuh Al-Hujarat ayat Nggak apa-apa, 13. nggak apa-apa. Tapi masalahnya memang di sini, ya. Allah yang dikenal dan Allah yang tidak dikenal. Saudara-saudaraku umat Muslim, nggak apa-apa kita berbeda, ya. Masalahnya adalah bagi kami Allah di luar Kristen itu tidak dikenal.
Kalau Allah tidak dikenal, pasti tidak punya nama, dan mohon maaf semaaf-maafnya, pasti tidak bisa berfirman, pasti tidak bisa menurunkan firman. Itu kalau Allah tidak Pertanyaannya, dikenal. kalau tidak dikenal, Pak Pendeta kenal. Kalau saya kenal Yesus Allah. Bagaimana Pak Pendeta bisa kenal kalau saya nggak kenal? Kan ilmu kita sama pakai pikiran. Ya, saya pakai Alkitab, abangku. Saya juga pakai Alkitab tapi nggak ada yang begini. Kalau di Alkitab jelas Allah dikenal tidak dikenal ya, Yohanes 4 ayat 22. Enggak. Jelas ada ini di Alkitab ya. Jadi ada Allah yang tidak dikenal, ada Allah yang dikenal. Pak Pendeta, ada tambahannya. Kalau memang Allah itu adalah Yesus, ya, Yesus roh istilahnya. Yang mereka nggak percaya Tritunggal kan? Ini Kristen tulen nih ceritanya. Itu lalu mah sesat. Oke, Yesus yang ada itu kan sekarang di kitab Injil itu kan ada tulisan merah tuh. Kalau apa pernyataan Yesus, Nah, tulisannya ini bagus merah. ini. Nah, sedangkan yang enggak berarti bukan Ini statement nanti Yesus. Kalau Gimana? Ustadz ini sudah berumur profesor kita, hafal ini Alkitab ini, hafal Alkitab, hafal kitab. Semua di Alkitab waktu Yesus masih di bumi di darat nih, sama Yesus di langit tingkat 2, semua perkataan langsung Yesus huruf merah. Ketika Yesus masih di sini di bumi, Yesus berkata, Petrus, Petrus, bla 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 bla, atau aku akan ABCD, huruf merah. Nah, yang orang tidak pahami, Yesus naik ditutupin awan, dikiranya langsung ke surga. No, dia di langit tingkat 2 selama 33 tahun juga. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Nah bisa jelasin ini pakai pikiran nggak? Iya dong. Iya dong. Dibilang enggak. Iya dong. Orang cerdas itu Orang cerdas ya. Di situ, Pak Ustadz, ya. Di situ. Sehingga orang tidak paham ketika Yesus di langit tingkat 2, dia masih huruf merah. Tritunggal nggak mau huruf merah karena dia bukan Yesus nggak ada. Pokoknya Yesus ya sudah ngacrung ke surga. Ting dah. Kalau seperti yang ilmuwan Amerika yang mengatakan Bible itu cuma 18% pernyataan Yesus kan, berarti yang merah 78 tunggu. Kalau perkataan Yesus di darat ini sama di langit tingkat 2 huruf merah. Kalau dia sudah di surga sebagai Allah, hitam. Banyak. Perkataan Yesus pertama kali adalah Kejadian 1:19. Aku menyediakan makanan bagimu. Semua Alkitab yang pakai aku huruf besar, itu perkataan Yesus. Tapi apakah 100% Alkitab itu firman Tuhan? Oh iya dong. Yakin? Yakin. Kalau kita tunjukkan banyak pernyataan yang sebenarnya bukan firman tapi tulisan dari Rasul Paulus dan Narasi, sebagainya. misalnya narasi ya. Theophilus yang mulia, aku menyelidiki kitab ini, blablabla. Narasi itu termasuk diizinkan oleh Yesus. Boleh ya. Ya, narasi itu ya, tidak semua ayat ada narasi. Kejadian 1 ayat 1 adalah narasinya Musa. Pada mulanya Allah menciptakan, itu kan narasinya Musa itu. Ya, narasinya Musa, belum ada perkataan Yesus, terakhir kali baru ayat 29. Narasi termasuk firman Allah. Narasi juga. Yes. Kita closing dulu kata. Ayo, siap. Keren itu kalau mau closing lagi. Hajar. Beliau nggak tahu masih mau apa enggak. Saya bertanya. Biar nular. Oh iya. Biar selamat. Biar selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Arimatea pada hari ini telah melakukan acara debat lintas agama. Bersama kami ada Ketua Dewan Pembina Arimatea Pusat, Profesor Egy Sujana. Ya. Mungkin kami pengen dengar pendapat Abang bagaimana tentang kegiatan hari ini. Ya, hari ini suatu pencerahan anugerah yang luar biasa dari Allah. Ini sebenarnya representasi dari Ali Imran ayat 159 yang intinya Allah merintahkan kepada Muhammad, lemah lembutlah kamu. Jika kamu berhati kasar, mereka akan lari dari kamu. Nah, inilah yang sedang Iwan sebagai Sekjen Arimatea abang banggakan,
bersama Umar, bersama Ican, Asep, Taufik, ada Umar juga, luar biasa ya, sangat membantu mengkondisikan Ali Imran 159 tadi. Inilah kepribadian Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Jadi nggak ada tuh terorisme segala macam, damai. Karena kalau sudah berbeda sekalipun Allah menggaransi lakum linukum. Lalu rek naon cek sunama ribut-ribut pasnya. Mari baca apa singkatannya? Advokasi, rehabilitasi, imunisasi akidah, terpadu efektif dan aktual. Saya benar-benar ikut Tuhan ya. Hancurnya hati seorang ibu. Gabungan ini selama ini beroperasi atau istilahnya mereka masuk dari satu lembaga ke lembaga muslim yang lainnya. Namanya Rematia membasmi kristenisasi, pemurtadan. Asyhadu an la ilaha illallah. Inilah hari ini tanggal 14 Agustus 2024 Ari Matia telah berhasil, maka tolong ini diedit, dibuat buku, dibuat video, sebarkan sebagai fungsi dakwah. Dan ini Bang, karya Bang. Kalau ini saya promosi di sini nggak enak, ini yang ngomong. Ini karya Bang Egi yang sebentar lagi insya Allah mau diproduksi, Subdil, ya tadi sudah dibedah, Masya Allah. Mungkin buat teman-teman semua tetap dukung Ari Matia dan saksikan video yang akan tayang sebentar lagi ya. Bagikan sebanyak-banyaknya kepada seluruh masyarakat Indonesia, yang mana ini dialog atau debat Islam yang sedikit berbeda dengan biasanya ya, yang mana muatan-muatan Qur'annya banyak disampaikan dan alhamdulillah Dan tidak ada hujat-menghujat. tidak ada hujatan di dalam diskusi ini. Dan satu hal, bahwasanya tadi pagi, bahwasanya Pak Pendeta ini bisa menjabarkan tentang bagaimana proses penginjilan yang terjadi di Indonesia dengan cara jujur ya, buka-bukaan pada kita semua, dan itu adalah sesuatu banget untuk kita umat Islam. Didengarkan, disimak baik-baik, jaga keluarga kita dari bahaya pemurtadan. Sampaikan Islam, jaga pemurtadan. Itu mungkin tagline dari Ari Matia, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allahu Akbar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian?
Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.